Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini 3 Juni 2025. IHSG kembali melemah tipis meskipun di awal sih sempat terkoreksi cukup dalam, namun pada akhirnya hanya terkoreksi tipis dan beberapa saham konglo mulai rebound. Apakah saatnya buy di beberapa emiten konglo tersebut? Mari kita bahas beberapa kondisi IHSG pada perdagangan hari ini. Melemah 0,29% dengan value transaksi 12 triliun, foreign pay 4,6 triliun, foreign sale 5,3 triliun. Masih mencatatkan net foreign sale 0,7 triliunan. Beberapa emiten yang diakumulasi oleh asing adalah Antam 141 miliar, kemudian BBRI 78 miliar, PSAB 52 miliar, Goto 50 miliar, Pegas 35 miliar, Telkom 34 miliar, BRIS 31 miliar, MBMA 16 miliar, Ratu 16 miliar, AMN 15 miliar, dan seterusnya. Sedangkan emiten-emiten yang masih didistribusi asing ada BBCA 293 miliar, kemudian PNBN 149 miliar, BMRI 106 miliar, UNTR 68 miliar, PNLF 68 miliar, BRPT 58 miliar, ASI 48 miliar, ADRO 48 miliar, BRMS 43 miliar, MDKA 33 miliar, dan seterusnya. Inilah chart IHSG kita pada perdagangan hari ini. Terkoreksi sampai ke 520-nya, namun sedikit ada tertahan, kemudian ada pantulan. Masih ada potensi koreksi perlahan untuk IHSG kita menuju ke 6.900-an. Proses kenaikan IHSG yang terjadi sejak bulan April sampai akhir Juni berlangsung 2 bulan. Sehingga koreksinya tentu tidak hanya berlangsung selama 3 hari atau 4 hari, namun akan berlangsung beberapa waktu, bisa 3 minggu sampai 4 minggu, sebulan, atau bahkan bisa juga 2 bulan. Maka kalau untuk sobat trader yang sudah taking profit di perbankan, tidak apa-apa, bisa kita share lagi nanti ketika masih ada koreksi lebih dalam, dan saat ini kita coba spekulasi buy di emiten-emiten yang mulai cukup aktif. Di antaranya adalah emiten-emiten dari Konglo. Yang pertama ada Raja. Raja pada perdagangan hari ini menguat 9,39%, penguatannya cukup solid disertai dengan volume. Secara bendermologi tampak bagus sekali, MG, BB, PD. Akumulasi sangat bagus di Raja pada perdagangan hari ini. Tiba-tiba saja langsung rebound dari 2420-an langsung tembus 2500, langsung naik 2650-an di sesi 1 tadi. Sehingga untuk rukun Raja, jika pada perdagangan esok ada koreksi ke 2600 ke bawah, bisa pertimbangkan buy on weakness. Potensial masih akan lanjut menguat untuk rukun Raja ke 2800-an ke atas. Support saat ini ada di 2450. Kemungkinan besar akan bertahan di atas support dan potensial masih akan lanjut menguat untuk Raja. Begitu pula dengan Ratu. Harga energi cepu pada perdagangan hari ini juga menguat 5,60%. Penguatannya cukup bagus, berhasil breakout resisten di 6000. Secara fundamentalnya biasa saja untuk Ratu, lebih bagus di Raja. Tampak NI jualan cukup besar. Meskipun begitu, karena pergerakannya hampir berbarengan, maka Ratu ini justru lebih menarik daripada Raja, sebab kenaikannya belum begitu tinggi, masih ada upside yang cukup lumayan di Ratu. Nah, kondisi saat ini, jika berhasil breakout 6.500, potensial akan menuju ke 7.000 cukup besar untuk Ratu. Ini menarik, mari kita masukkan trading untuk Ratu dengan support di 5.800. Trading plan untuk perdagangan besok. Ratu 5.800, resisten di 6.500. TP2 di 6450. Di sini semoga bisa segera sampai ke target TP.
Begitu pula dengan Raja, kita masukkan juga trading plan dengan support di 2450. Raja support di 2450, resisten 2850, target take profit di 2820. Jika berhasil breakout 2820, kemungkinan masih akan bisa menguat sampai ke 3000. Lalu emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini, termasuk konglo yang lain ada CBDK. CBDK pada perdagangan hari ini cukup bagus. Ini kita gambar tadi pagi, kita share di channel Telegram kita. Selamat kalau ada yang spekulasi buy di harga 6.000. Ya, tadi sempat koreksi di 6.050-an. Kemudian sempat menguat sampai ke 6575, namun akhirnya turun lagi closing di 6350. Masih ada potensi menguat cukup besar untuk bangun Kosambi sukses. Bisa manfaatkan koreksi ke 6350 ini untuk buy on weakness. Kita masukkan trading plan untuk CBDK. Dengan support di 6000, resisten di 6700, target take profit di 6675. 6675. Begitu pula dengan Pani. Pada perdagangan hari ini sempat terkoreksi sampai ke 10.450. Belum sampai ke support psikologi 10.000. Dan closingnya berhasil closing di atas high sebelumnya. Berarti sudah berhasil breakout resisten sebelumnya. Kondisi saat ini juga menarik untuk Pani. Potensial masih akan lanjut menguat cukup besar karena ini juga sudah koreksi cukup dalam. Mari kita masukkan trading plan juga untuk Pani. Support di support psikologisnya, resisten di 11.350. Target profit di 11325. Di sini. Emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini ada Wifi. Wifi juga masuk watchlist yang kita share pada perdagangan hari ini. Ya, gambaran kita potensial akan langsung menguat. Dan benar, di awal-awal sesi sempat sideways menguat koreksi, namun pada akhirnya menguat menjelang akhir sesi. Selamat bagi sobat spekulasi buy Wifi pada perdagangan hari ini. Akumulasinya sangat bagus, ada YP, MG, cukup bagus. Potensial menuju ke resisten 2350, 2350 sampai 2400 cukup besar. Bisa pertimbangan take profit di atas 2300-an untuk solusi sinergi digital. Ada pola double bottom di sini dengan support saat ini di 2100. Mari kita masukkan trading plan untuk Wifi juga. 2100. 2350 resisten. TP2 juga di 2350. 2350 di sini. Semoga bisa segera sampai ke target untuk Wifi. Lalu emiten lain cukup aktif pada perdagangan hari ini ada DKFT. PEK DKFT. PEK pada perdagangan hari ini masih lanjut cukup solid penguatannya, bahkan pada perdagangan hari ini asing ada masuk lagi 6 miliar. Selamat bagi sobat yang masih hold dari ke bawah, meskipun secara fundamentalnya distribusi terus, namun masih ada potensi menguat cukup besar. Ini yang masih hold dari ke bawah dari closing sini running profit 32%. Kalau ada yang masih hold dari saat kita buatkan trading plan. Selamat bagi yang sudah spekulasi buy, PEK dan masih hold.
Kemudian DKFT baru masuk trading plan untuk perdagangan hari ini dan langsung hit TP bahkan sampai tembus resisten sebelumnya. Bukan all time high namun potensial menuju ke 500 cukup besar untuk DKFT. Ya, berhasil breakout resisten sebelumnya di 420 pada perdagangan hari ini, closing di 434, menguat 11,86%. Selamat bagi sobat spekulasi buy di KFT sesuai dengan trading plan yang kita buat di video kemarin. Secara fundamental ada akumulasi oleh CCYPPD, akumulasi juga cukup bagus. Pasang trailing stop di 410. Jika turun dari 410 bisa pertimbangkan take profit untuk sobat yang sudah punya DKFT pada perdagangan hari ini atau beberapa waktu sebelumnya. Kemudian ada Jawa. Jawa pada perdagangan hari ini menguat 12,40%. Secara fundamental ada CPXL, netral-netral saja. Kondisi saat ini cukup menarik untuk Jawa. Jika bertahan di atas 140, potensial menguat cukup besar. Sudah kita masukkan trading plan sejak di sini, kemudian sudah menguat cukup tinggi. Sejak saat masuk trading plan di sini belum masuk trading plan lagi karena mungkin akumulasinya belum tampak bagus. Hari ini pun menguat dengan akumulasi yang tidak begitu bagus. Meskipun begitu, teknikalnya cukup bagus untuk masuk trading plan kita. Dengan support kita buat di 130. Kita masukkan trading plan untuk Jawa, support di 130. 130, take profit 152, resistance 155. 152 di sini. Kemudian emiten lain ada Fore yang pada perdagangan hari ini tiba-tiba saja menguat cukup tinggi. Ya. Beberapa waktu sebelumnya kita masukkan trading plan hit, kemudian kita masukkan trading plan hit lagi. Lalu kita libur cukup lama ya, dan ternyata pada perdagangan hari ini menguat 24%. Yang akumulasi ada MCAKZ, akumulasinya cukup bagus jika dilihat sekilas. Namun XL jualan cukup besar. Meskipun begitu, MCAK ini juga cukup mendominasi tampaknya di Fore. Sudah mencetak all time high pada perdagangan hari ini. Jika Fore pada perdagangan esok masih ada potensi menguat cukup besar, support 500 akan menjadi support psikologis dari Fore Kopi Indonesia. Selamat bagi sobat yang masih hold dari harga bawah saat kita buat trading plan. Trading plan kita buat di sekitar sini. Kemungkinan di sekitar sini. Coba kita ukur dari harga bawah. Sampai high pada perdagangan hari ini 38%. Selamat kalau ada yang masih hold Fore. Kemudian PSAB masih lanjut. Ya. Sesuai gambaran kita bahwa memang masih akan potensi menguat untuk PSAB, sehingga strateginya untuk PSAB adalah beli di harga IAP. Begitu pula strategi untuk Fore. Fore ini besok menarik untuk masuk trading plan. Bisa pertimbangkan untuk beli di harga IAP dan langsung pasang trailing stop untuk Fore. PSAB karena pada perdagangan esok sudah hari ketiga cukup high risk, bisa fokus ke Fore bagi sobat trader yang mau spekulasi buy copet-copet sedikit di Fore. Kemudian ada Aksio. Aksio pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi, 34,92%. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy Aksio. Kita masukkan trading plan sejak perdagangan 28 Mei ya, 28 Mei masuk trading plan, target kita hanya di 137. Namun pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi, 34,92%. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy Aksio sesuai dengan trading plan kita. Kondisi saat ini masih ada potensi untuk menguat cukup tinggi. Jika kita lihat secara metodologinya, gross-nya bagaimana. CP yang berperan tampak besar, namun juga sudah mulai jualan. Kondisi saat ini sama dengan Fore.
Bisa beli dari KIAP langsung kemudian pasang trailing stop jika di bawah turun. Atau jika di bawah turun, nanti bisa pertimbangan buy di dekat 160 ke bawah. Semoga masih lanjut menguat untuk Axio. Selamat kalau ada yang spekulasi buy sesuai dengan trading plan kita. Kemudian Tempo, ini juga sudah masuk trading plan cukup lama. Pada perdagangan hari ini baru lompat. Langsung open gap up dan lompat menguat cukup tinggi arah. Selamat kalau ada yang masih hold Tempo sejak kita masukkan trading plan di sekitar sini. Ya, sideways, 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 tiba-tiba lompat. Kalau sudah seperti ini, tinggal pasang trailing stop. Amankan profit, jangan sampai nanti balik ke harga modalnya. Ya, itulah beberapa emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. 3 Juni 2025. Beberapa emiten-emiten dari sektor kesehatan sesuai dengan kemungkinan kita bahwa akan koreksi dan benar pada perdagangan hari ini koreksi sehingga kemarin memang tidak masuk trading plan untuk perdagangan hari ini. Untuk KF kita coba lihat sekilas KF apakah koreksinya koreksi wajar dan menarik untuk kita buy esok. KF netnya ada CC, PD, PC. Akumulasi belum begitu bagus. Koreksinya tanpa koreksi wajar sebenarnya untuk KF menarik. IRA pun sama secara benarmologi distribusi. Kita coba spekulatif untuk KF, kita masukkan trading plan dengan supportnya kita buat di 550. 550 ada di sekitar sini. Support KF. Jika ada koreksi bisa pertimbangkan buy on weakness untuk KF di 550. Resisten di 650, TP2 di 635. Itulah beberapa emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.